Shalom saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Untuk menguatkan kehidupan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu atas berkat yang luar biasa yang Kau beri bagi kami. Kami akan menjalani hari ini, Tuhan berkati, dan sebelum kami menjalani hari, kami meminta kekuatan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, berbicara Engkau bagi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, diambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 5 ayat yang ke-18. Roma 5 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini. Shalom bagi kita semua, salam sehat, salam sejahtera, menjojua, manbanta krina, tetap sehat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, secara keseluruhan Roma pasal 5 ini, ataupun surat Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah suratnya yang paling awal kalau kita lihat dalam urutan di Alkitab Perjanjian Baru. Ya, kenapa dikatakan paling awal dari surat Paulus ini semua? Ada beberapa ahli-ahli mengatakan, teolog-teolog juga mengatakan, dan saya juga setuju dari pendapat itu, bahwa kalau kita ingin melihat saripati, intisari pemikiran teologi dari Paulus, maka bacalah suratnya kepada jemaat di Roma. Ya, kita akan melihat di sini bagaimana Paulus sangat mengerahkan sekali ataupun mengeluarkan semua inti pemikiran teologianya, ya, bagaimana dia mendapatkan hubungan yang baru dengan Kristus, bagaimana dia melihat hidupnya sudah diperbaharui dalam penebusan Kristus, kira-kira begitu. Nah, kita akan membahas ataupun mendapatkan perenungan dari Roma pasal 5 khusus dari 18, tapi saya akan memberi pengantar dari Roma pasal 5 ini berbicara tentang bagaimana kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, di dalam penebusannya Allah, di dalam keselamatan Allah yang tidak kita bisa membayarnya. Dan itu hanya diberi dengan cuma-cuma. Itu diberi dengan gratis, dengan grace, gracia, sola gracia, ya. Dan itu diberikan bagi kita tanpa kita harus bersusah payah dalam tanda petik untuk mendapatkannya, karena Allah lah yang berjuang bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus, dari pembacaan kita tadi, Paulus membedakan secara khusus Adam yang pertama, yaitu manusia yang pertama yang kita tahu adalah Adam di kitab Kejadian, dan Adam yang kedua yang bernama Kristus itu sendiri. Ya, Allah yang menjadi manusia yang dikatakan Paulus yaitu Adam yang kedua. Paulus memakai gelar di sini Adam yang kedua, yang memakai istilah ataupun penyebutan Adam yang kedua untuk Kristus itu sendiri. Ada Adam yang pertama dan ada Adam yang kedua. Ini sama-sama kita katakan manusia. Ada manusia yang pertama yang gagal memenuhi ekspektasi Tuhan, dan ada manusia yang kedua yang sempurna melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ya. Kita akan lihat perbedaan antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua beserta keturunannya, beserta orang-orang yang mengikuti dia, ya. Perbedaan khusus ini, kenapa dia berbeda? Perbedaan ini menyangkut keputusan terhadap Allah. Apa yang dia putuskan terhadap perintah Allah, ya. Kalau kita lihat Adam yang pertama, memang dia melanggar perintah Allah itu sendiri. Dia keluar dari ketetapan Allah, dia keluar dari keputusan Allah yang menciptakan dia, yang memberikan dia kehidupan. Dia menyeleweng sangat jauh dari Tuhan. Dia melanggar ketetapan Allah sangat-sangat jauh. Maka dia sangat-sangat jauh berpisah dari Tuhan. Adam yang pertama telah menerima hidup dari Tuhan Allah. Ternyata kehidupan yang dia terima dari Allah itu dia salah gunakan. Anugerah yang dia terima dari Allah itu dia salah gunakan, dan semakin melanggar, semakin menyeleweng dari perintah ataupun ketetapan Allah. Sehingga setiap orang
yang adalah keturunan dari Adam yang pertama harus dihukum atau menerima penghukuman. Apa arti kata menerima penghukuman di sini, saudara-saudari terkasih? Pengertian arti kata penghukuman di sini ataupun hukuman yang kita terima, arti kata penghukuman di sini bukanlah penghukuman dalam perspektif ataupun sudut pandang pengadilan manusia ataupun penghakiman manusia biasa, tapi pemahaman penghukuman di sini adalah bermusuhan atau menjadi musuh Allah. Kenapa? Allah sangat memusuhi dosa. Artinya apa? Allah sangat membenci dosa, tidak suka. Allah jijik sekali terhadap dosa yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh Adam yang pertama, dan kita pun mengerjakannya. Kita mewarisi dosa yang diturunkan oleh Adam itu sendiri, saudara-saudari yang terkasih. Jadi penghukuman ini datang dari Allah yang memusuhi ataupun membenci dosa manusia. Kenapa dikatakan kita dihukum, saudara-saudari terkasih? Jadi untuk itulah Allah datang berinisiatif solider terhadap manusia. Solidaritas itu artinya mau turun menyelamatkan manusia tapi tidak berdosa, ya. Allah di dalam Kristus bersolidaritas tapi tidak berdosa, ya. Kan kadang-kadang ada juga orang kasihan tapi akhirnya dia terjerumus, kan begitu, ya. Kasihan terhadap dosa orang tapi dia pun akhirnya berdosa. Ini berbeda, ya. Harus memang orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Maka jelas dikatakan Kristus di kitab Injil bahwa tidak mungkin ada orang buta menuntun orang buta. Maka harus ada yang sempurna yang bisa mengangkatkan orang dari ketidaksempurnaannya. Begitu dia kira-kira jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi renungan ini juga menekankan tentang kasih karunia, kasih Allah yang bebas, kedaulatan Allah yang bebas secara cuma-cuma memberikan kasihnya kepada kita tanpa menunggu kita benar, tanpa menunggu kita baik, tanpa menunggu kita sempurna. Itulah kasihnya yang bebas, kedaulatannya yang bebas, yang kapan saja dia bisa berikan bagi kita. Maka Allah tidak dipengaruhi oleh baik buruknya kita. Maka Allah tidak dipengaruhi oleh siapa kita, oleh prestasi iman kita. Tidak. Kasih karunia bukan berbicara tentang prestasi, tapi kasih karunia berbicara tentang hebatnya Allah bisa merangkul kita dalam kelemahan keberdosaan kita. Kita orang-orang berdosa masih saja menuduh orang berdosa, padahal kita pun berdosa, kan? Seperti itu. Jadi karunia yang cuma-cuma yang tidak menempatkan manusia kembali pada posisi diadili, tapi posisi dalam keadaan dibenarkan. Bukan karena usaha dia untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan, tapi Tuhan yang membenarkan dia lewat karya Tuhan di dalam peristiwa kayu salib yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu saya bagikan di sini. Dosa itu bukan soal tindakan. Bukan ketika kita memukul orang, bukan ketika kita melakukan perbuatan zina ataupun perbuatan maka kita katakan maka kita berdosa, tidak. Tapi sejak dari kita menerima dosa warisan itu, hidup kita sudah dikuasai oleh dosa. Jadi bukan soal perbuatan, tapi memang seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini adalah dosa. Maka Paulus benar dikatakan, saya lebih suka dalam bahasa karonya, lalit si bujur sada pelang, semua manusia terkena oleh dosa yang dilakukan oleh Adam yang pertama. Maka butuh Adam yang kedua, yaitu Kristus. Jadi saya ingin katakan, tegaskan di sini, gambar Allah itu bukan kita, bukan Adam juga. Karena Adam gagal melakukan ekspektasi Allah, gagal mengerjakan harapan Allah. Gambar Allah yang sempurna adalah Kristus. Kolose 1 ayat 15. Kenapa begitu? Ya, kalau dikatakan dia adalah representasinya Allah, dialah representasinya Allah yang sangat final, yang sangat sempurna, yang sangat perfect di dalam mengerjakan perintah Allah, Kristus Yesus. Maka kita hiduplah di dalam gambar Allah yang sempurna itu siapa? Kristus. Kita bisa dikatakan sebagai anak-anak Tuhan karena apa? Karena Kristus yang merupakan Kristus yang merupakan anak Allah itu sudah menebus kita, maka kita hidup juga akhirnya di dalam kekeluargaan Allah itu sendiri. Di dalam Familia Dei, keluarga Allah itu sendiri, di dalam penebusan Kristus. Kristus yang notabene anak Allah menjadikan kita juga anak-anaknya Allah. Begitu keluarganya Allah. Hebatnya ini, ya. Jadi kan kita akhirnya disebut sebagai keturunan Adam yang kedua, keturunan Kristus, karena Kristus yang adalah gambar Allah, anak Allah, menjadikan kita juga anak-anaknya Tuhan.
Ini sudah bisa kita paham logika berpikirnya ya, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau kita pahami di sini, kalau kita renungkan secara lebih mendalam, betapa luar biasanya kasih setia Tuhan menjamah kita, mengangkat kita dari dasar yang terdalam dari lumpur dosa itu, yang tidak mungkin kita mampu melepaskan diri dari lumpur dosa itu, ya. Itulah hebatnya kekuatan Tuhan, kekuatan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah bisa kita pikirkan dengan otak kita ataupun kemampuan kita yang terbatas ini, saudara-saudari terkasih. Maka pekerjaan kita, nikmatilah perbuatan Tuhan yang besar. Rasakanlah cinta kasih Tuhan yang dalam itu. Ya, tidak usah diperdebatkan, tidak usah dipergunjingkan, tidak usah dijadikan konflik-konflik yang tiada berujung, memperdebatkan kayak mana cara Tuhan mengasihi. Saya juga nggak mampu lagi memberikan terjemahannya, memberikan penafsirannya, bagaimana cara Tuhan mencintai. Tapi yang saya mampu adalah, yang saya usahakan, saya terus hidup di dalam cinta kasih Tuhan itu sendiri. Selamat menghidupi karya Tuhan, selamat menjadi pelaku-pelaku kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur atas firman yang telah Kau beri. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, menjadi jemaat yang aktif dalam pelaku pelayanan. Kami berdoa untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya mereka diberkati, diteguhkan untuk selalu menjadi pelaku-pelaku kebaikan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk jemaat GBKP Rumbun Klender. Tuhan juga berkati, Kau berikan limpah rezeki, kesehatan dan iman yang teguh, agar mereka terus setia hidup bersama dengan Tuhan, memikul salib Tuhan, terus menjadi pelaku kebenaran Tuhan, melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Kami berdoa juga untuk keluarga pendeta kami, Pendeta Frida Berginting dan naras kami dan juga anak-anak. Tuhan juga berkati, kiranya tetap setia dalam pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya atas dasar cinta kasih mereka kepada jemaat, karena mereka sudah lebih dulu menerima cinta kasih dari Tuhan. Berkati juga semua yang mereka lakukan. Berkati pelayanan pendeta kami, studinya, naras juga yang mendukung. Tuhan berkati anak-anak juga dalam persekolahannya, pertumbuhannya. Tuhan juga berkati. Pertua Diaken Emeritus juga Tuhan berkati, supaya bersatu hati terus belajar untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Semua pengurus-pengurus PJJ, pengurus kategorial, Tuhan berkati. Kau yang selalu memberkati GBKP Rumbun Klender, agar terus bersatu padu untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka boleh menjadi berkat. Inilah doa dan permohonan kami, ya Bapa, yang kami panjatkan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.